Ya, kalau bisa Bapak Ibu hari sampai hari itu berkumpul-kumpul makan tu sama-sama, buat sate sama-sama. Ya kan? Tanggal 10 makan randang lu sama-sama. Tanggal 1 balik makan sate sama-sama. Tanggal 2 balik makan sup sama-sama. Tanggal 3 balik makan dendeng sama-sama. Tanggal sampai balik aku lah tensi dia tu naik ekor rumah. Ya. Balik ke Palu ekor tu. Jadi filosofi korban tu keakraban. Ya. Nah, jadi itu alasannya kenapa habis salat baru boleh disembelih. Jadi tapi ini kalau soal apa Bapak Ibu ya, pilihan hari raya itu terserahlah. Saya tidak akan ikut perdebatan itu. Yang pasti yang belum salat Id belum diperbolehkan menyembelih hewan kurbannya. Jadi Bapak Ibu tolong bersabar. Ya paling ya kehilangan sunnahnya saja di hari nahar itu Bapak Ibu yang menyembelih di hari tasyrik. Ya. Tapi begitu aturannya, tidak boleh menyembelih kalau dia belum salat, kecuali memang dia tidak salat. Menyerah sembahyang loh. Ditunggu ya tahun besok lah. Ya tu. Ini kan bisa jadi paknya satu korban babi dah sembahyang loh. Ya kan? Kalau misalnya kan bisa jadi itu Pak. Jangan kan sembahyang ngerayu Pak, sembahyang wajib sih ndaknya loh. Enggak. Tapi nya satu korban Pak, dabi salah lain. Ini ke sembahyang Pak, ditunggu sembahyang wajib saya nak lagi sembahyang rayo. Dabi salah lain. Lagian yang ndak sembahyang tu korban ndak lo ada guna lah. Nah kan fasalli baruan har kan? Nya sembahyang ndak lah. Tu korban rajin baca doa itu. Nya sembahyang ko pokok sama jorang ko. Nya awak pakaian ko peci ko korban ko. Nya sembahyang Sarawak. Nya dak Sarawak lo peci rancak. Ya dah. Peci rancak di Sarawak ada dol. Kawan tu itu. Rancaknya di Sarawak ada peci. Ya nak. Daripada nyo peci rancak di Sarawak ndak. Sama lah je tu. Lebih rancaknya ada satu korban pi salat. Daripada nya ndak salat tapi korban tiap tahun. Kan ndak ada gunanya tu. Jadi yang ndak sembahyang tu dah biasa lah le. Kan kita tunggu-tunggu lah. Kecuali nyo haid. Misalnya ibu ko haid, ndak sembahyang rayu lah dah. Sembahyang rayu di masjid, tanyo lah ibu bila nahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, sesuai permintaan jamaah, dua pertemuan terakhir ini menjelang Idul Adha, kita akan bahas tentang kurban. Di pertemuan yang lalu kita bahas tuntunannya dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 36 dan 37. Maka malam ini kita akan lihat tambahan informasi tentang ketentuan kurban ini dalam hadis-hadis Nabi. Ya, kita akan lihat beberapa ketentuan terkait kurban ini dalam hadis-hadis ya, yang ditulis dalam kitab Bulughul Maram. Hadis pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis dari Jundub bin Sufyan. Kata Jundub, syahidtu al-adha ma'a Rasulillah. Falamma qada salatahu bin nasi nazara ila ghanamin qad zubihat. Faqala man zabaha qabla salat falyasbah syatan makanaha wa man lam yakun zabaha falyasbah alasmillah. Jadi kata Jundub bin Sufyan, saya ikut salat Idul Adha bersama Rasulullah. Ketika beliau menyelesaikan salat bersama manusia, Nabi melihat ada seekor kambing yang sudah disembelih. Ini baru selesai salat Idul Adha, sudah ada kambing yang sudah disembelih.
Ini baru selesai salat. Maka Nabi berkata, siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Id, maka hendaklah dia menyembelih kambing sebagai gantinya. Dan siapa yang belum menyembelih, maka sekarang sembelihlah dengan menyebut nama Allah. Jadi ada beberapa ketentuan dalam hadis ini. Pertama, penyembelihan hewan kurban itu memang terkait dengan salat Id. Yang belum salat Id, maka tidak boleh menyembelih hewan kurbannya. Nah, itulah alasan kenapa sebagian mufassir menjelaskan ya kalimat fasalli li rabbika wanhar, maka kata salli di sana itu maksudnya salat Idul Adha. Karena penyembelihan hewan kurban wanhar terkait dengan salat Idul Adha berdasarkan hadis ini. Itu juga kenapa para ulama memahami hadis, siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia mendekat ke tempat salat kami. Maka maksud jangan mendekat ke tempat salat kami itu, salat itu maksudnya salat Idul Adha. Karena penyembelihan hewan kurban itu terkait dengan salat Idul Adha. Nah, itu pula kenapa ibu-ibu ya tidak perlu mendaftar kurban, cukup bapak saja. Karena nanti ibu-ibu ada haid kan, dan tidak salat Id. Nah, kira-kira begitu. Kalau bapak-bapak kan tidak ada haidnya, dan dia salat Id pasti itu. Nah, karena terhubung kurban itu dengan salat Id. Tapi bukan berarti terhalang pula ibu-ibu berkurban ya. Ya, artinya ibu-ibu kalau haid misalnya, ibu misalnya haid, tetap boleh berkurban ya, asalkan ibu sudah meyakini itu hari nahar dan orang-orang di sekitar ibu sudah melaksanakan salat Id. Itu kenapa salat Id ini Bapak Ibu lebih afdal di lapangan, tidak di masjid. Ya. Kenapa salat Id afdal di lapangan? Supaya ibu-ibu yang haid juga datang mendengarkan khutbah. Jadi kalau di masjid kan ibu-ibu haid tidak bisa datang, tidak bisa masuk masjid. Tapi kalau di lapangan kan semua datang termasuk yang haid. Nah, kalau dia sudah datang ke lapangan, duduk mendengar khutbah, berarti dia sudah dianggap salat Id itu, maka korbanlah. Nah, jadi Bapak Ibu memang korban ini tidak boleh kalau dia belum salat Id. Nah, bahasa kasarnya, kalau dia belum meyakini itu hari nahar. Boleh jadi dia tidak salat Id, tapi dia sudah yakin itu hari nahar, dan masyarakat atau orang-orang di tempat dia berkorban itu sudah salat Id di hari itu. Kalau belum salat Id, walaupun itu sudah hari nahar, tapi orang belum salat Id, tidak boleh juga disembelih korbannya. Nah, ini nanti Bapak Ibu ya, tahun ini berpotensi hari raya kita beda. Ada sebagian hari Rabu, ada sebagian hari Kamis. Kalau misalnya satu kelompok itu misalnya 7 orang sapi, itu 7 orang, 6 orang salat Id di hari Rabu, 1 orang salat Id di hari Kamis, maka hewannya tidak boleh disembelih. Kalau disembelih juga ganti 1 kambing untuk yang menyembelih di hari Kamis. Kalau tidak, korbannya tidak sah. Ya, karena dia belum salat Id, dia belum hari nahar, dia baru hari Arafah, hari Rabu itu. Nah, ini tugas Pak Panitia nih. Tolong pastikan semua warga, ya, semua peserta korban salat Idnya serempak. Kalau berbeda salat Idnya, tolong diberikan pemberitahuan kepada yang salat Idnya duluan agar bersabar menyembelih ke hari tasyrik. Berarti yang salat Id hari Rabu, kalau menyembelih hari Kamis, berarti dia menyembelih di hari tasyrik. Yang salatnya hari Kamis, berarti dia menyembelih di hari nahar. Walaupun kalau itu terjadi nanti, yang menyembelih di hari tasyrik dia sudah kehilangan sunnah korban. Apa kehilangan? 1, afdalnya penyembelihan itu di hari nahar.
Jadi menyembelih korban ini hari nahar yang afdal. Itu maka namanya hari nahar. Nahar itu artinya menyembelih. Kalau hari tasrik tidak menyembelih leh. Hari tasrik kok hari makan-makan. Itu maka disebut tasrik. Tasrik dari kata suruk. Suruk ini artinya cerah. Maka terbit matahari itu kan cerah. Maka suruk namanya. Jadi hari tasrik itu hari cerah. Kenapa hari tasrik itu hari cerah? Karena kita makan, wajib makan berdosa puasa. Yang kita makan pun daging. Awak kalau makan daging kan cerah, nak? Kenapa ibu? Kalau makan daging kan berminyak-minyak, nak? Karena lama. Awak kalau banyak makan lama, bakilit badan apa ibu? Tapi kalau makan sayur banyak tu loyo sebeko tu. Tu makanya hari tasrik cerah. Dia makan daging ko wak bakilit dia nyope. Bok kalau makan lama-lama ko berminyak-minyak badan ini. Ya, makan daging ko ibu gembira. Awak kalau makan yang lama ko ibu, makan yang daging ko itu semangat anak. Kan bergerah anak, semangat dia. Ya. Makanya apa-apa kalau banyak makan daging hendak onjak-onjak ke raja rumah ibu ya. Macam itulah tu. Jadi memang daging itu berpengaruh pak ke semangat gairah. Hari kita bersemangat bergairah itu namanya hari tasrik. Maka wajib makan berdosa puasa. Dan lagi pula karena makan itu ibu terasa kegembiraan. Gembira itu cerah. Dan awak gembira aku je makanan, tahu tak? Makin banyak makanan, makin gembira awak. Tapi kalau tak ada makanan lah, kalem ikut tu. Tu makanya kalau awak mau tahu-tahu, galak-galak, semakin banyak makanan, makin kadang galak, apa? Tapi kok mau takari yang saya mau dikini kok aku dah lama lah kok paknya, lama kok bubar kok mau ada pak ya. Itu maka hari tasrik namanya. Kita makan, wajib makan. Yang dimakan itu daging dan lama-lama dan minyak-minyak yang membangkitkan semangat, gairah. Itu kenapa hari-hari itu disebut ayamut tasrik namanya. Hari-hari cerah. Ya, yang cerah hari itu. Awak kalau makan daging kan gembira pak. Ya. Dulu kan begini tuh pak. Dulu awak makan daging itu kan eksklusif. Enak. Dulu di kampung kalau makan ayam, bertunggu 3 keadaan. Tunggu rayo, atau ayam saki, atau awak saki. Baru makan ayam. Ya kan? Rayo lupa, kalau nak saki ayam tu, kalau nak awak saki. Tidak ada sebatang makan ayam itu pak ya. Makan daging korban itu loh, bertunggu rayo kurban dulu. Baru makan daging korban pak. Itu tak tanggung kadang hati kalau tiba rayu dulu ada aku, tapi tak bayang lah setahun menunggu korban tu. Itu makanya daging korban kau tak boleh dimasakkan untuk penerima. Yang mentah kasih kagian kenyo. Bo kalau dimasak mereka kecewanya. Nyolah teragak makan sup lah setahun, awak pasu makan randangnya. Kan kecewanya tu. Suruhnya masak. Itu filosofi itu. Jadi kalau nanti ada yang salat Id di hari Rabu, sebagian salat Id di hari Kamis, kebetulan itu kelompok sapinya sama, maka bersabarlah yang hari Rabu menunda ke hari Kamis penyembelihan. Jadi dia kehilangan ya afdaliyahnya di hari nahar. Kalau Nabi itu selalu menyembelih hewan kurban dari nahar. Ya. Tidak ada saya menemukan riwayat Nabi itu menyembelih di hari tasrik. Selalu dari nahar Nabi menyembelih. Karena begini hadisnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu ya hatta yarji. Nabi itu tidak makan di hari raya itu sampai beliau pulang ke rumah, kata Aisyah. Untuk apa Nabi tidak makan di hari raya itu? Liyakula min udhiyatihi, karena Nabi ingin makan daging hewan kurbannya di pagi itu. Berarti kalau begitu Nabi menyembelih di hari nahar. Karena sunnah memakan daging hewan kurban itu pagi itu, maka disunahkan wak tidak makan pagi itu. Jadi yang menunda makan, yang menahan makan itu dua. Satu peserta kurban, yang tidak peserta kurban tidak usah. Yang peserta kurban saja pak. Kalau tidak peserta kurban tidak usah makan sajalah. Ini yang peserta kurban tunda makan
kalau peserta kurban dapat dagingnya di pagi itu sebelum waktu duha habis. Kalau Bapak Ibu dapat daging hewan kurban jam sabalih bisa sebelum waktu duha habis, maka tunda makan dulu. Tunggu daging kurban dulu baru masak, baru makan gitu. Awal sore dapat daging kan, makan selesai. Jadi sebenarnya tidak ada puasa di hari itu. Ya, bukan puasa yang dimaksud Aisyah itu. Nabi tidak makan, artinya Nabi menahan makan sampai pulang. Ya, karena Nabi selalu menyembelih hewan kurban sendiri. Kecuali satu kali saja ketika Ali bin Abi Thalib dikasih tugas mewakili beliau. Nah, setelah makanya begini Ibu. Idul Adha ini harus capek Ibu. Makanya namanya Idul Adha. Adha itu dari kata duha. Duha itu terbit matahari. Maka kalau bisa salat Idul Adha itu tabi matahari sembahyang Idul Adha nih. Itu maka Idul Adha nama itu. Lah tabi matahari sembahyang nih. Supaya capek mendabianya. Kan ayatnya pendek-pendek lahnya. Sabis marabikal ala wa duha. Katubahnya pendek lahnya. Maka kalau bisa jam 8 tu lah sudah sembahyang Id. Jam 8 tu dabi, jam 9 dah dapat daging. Lah bisa makan pagi tu. Ya cuman masalahnya awak jam 8 baru ke berkumpul baru. Ala berkumpul minta sumbang lo gak ampek kati diang lo baru kan. Ala jam 9 mulai sembahyang. Beko jam 10 sudah ketubah panjang lo. Atau sudah sembahyang pulang lo dulu. Tu baru bimbang lo balik cik-cik. Bila ke dapat daging tu? Ini kok yang paling rancak tu Ibu. Salat Id itu tidak ada yang pulang. Pulang tu malah membawa daging sekantong surang, baru pulang. Itu sunnahnya Ibu. Itu makanya tidak boleh mendabi sebelum salat. Kok sebelum salat orang belum berkumpul lagi. Itu filosofinya mendabi ku setelah salat. Begitu selesai salat, dabi langsung jangan orang pulang lo dulu. Tunggu daging tu sama-sama. Iya bajunya raja, iya bakal kan tugas ada pakai rajo, dah buka dah bawa kalau baju ganti pakai. Ini keramaian itu, keakraban itu. Tunggu daging tu sama-sama. Tu baru buat pulang masak makan. Itu yang paling afdal tu Pak. Cuma kebiasaan kau dah payah mau banyak awak kalau sembahyang raya kau lah jam 9 baru mulai. Kadang lah jam 8:30 paling capek. Tak ada salahnya. Kenapa tak bisa kita solat Id ada jam 7 tu Pak Ibu? Apa salahnya? Jam 7 tu sembahyang Id lah. Kalau solat Id itu kalau lah tabi matahari lah solat lah kena namanya adha duha. Iya. Ya kalau bisa sudah sembahyang subuh tu usah pulang lah. Ya kan tadi tak ikan makan mah, ini menunda makan mah. Ya kan tak makan pagi tu. Memang sengaja tak makan pagi tu kan. Tu kemangannya pulang lah. Tak kena pihak apa-apa di rumah mah. Janganlah duduk siku nunggu sembahyang. Jam 7 mulai solat naik. Nyoma kok terlambat sembahyang Idul Adha kok dek menunggu-nunggu orang. Orang yang terlambat tu nyo tahu kali tunggu. Cuma lagi tunggu nyo. Coba pesawat, bakon tak ada orang terlambat ke bandara Pak Ibu. Kalau pesawat tak pada menunggu awak kan? Terlambat sana aja pakai rakit, pakai tabang saja ni. Coba betul orang sembahyang hari raya tu. Terlambat sudahlah ada sembahyang ni. Iya. Kan dia tahu kali nanti tu. Dia tahu kali tunggu tu makoknya lambat-lambat di rumah tu mah. Agi tahu ke warga kita salat Idul Adha jam 7 titik. Apapun yang terjadi, berapapun banyak yang datang salat Id jam 7. Orang yang tu dah terlambat je tu. Sama je kan aja pesawat. Pesawat kan tak pernah menunda keberangkatan kalau memanglah siap. Tak kali tunggu penumpang sedang di jalan lu tunggu tak kado cerita lah Pak. Ada tunggunya tu. Atau bakal orang takut terlambat tu mah ke bandara tu mah. Sistem tunggu kau tak ada lah. Tak ada sistem tunggu lah. Kenapa tak bisa kita salat begitu? Supaya kita tak kehilangan sunnah-sunnah kurban. Bapak Ibu, tahan makan pagi itu dulu. Jam 7 selesai salat, jam 8 sembelih. Jam 9 dah dapat daging tu mah. Masak dulu sama-sama. Makan pagi peserta kurban tu. Bisa kan?
Makanya namanya Idul Adha. Adha ku pagi waktu duha. Ndak matunggu sore Idul Adha ku pagi itu Idul Adha. Termasuk berkorban tu pagi. Itu maka hewan kurban disebut udhiyah. Dari kata adha juga itu, udhiyah itu. Sembelihan pagi. Itu rahasianya Nabi tidak makan pagi itu tuh. Karena Nabi selalu makan hewan kurban di pagi itu, sarapan pagi Nabi itu hewan kurban beliau. Atau maka Nabi itu tidak jauhi korbannya, tidak unta, lo kambing, apa domba. Kalau domba aku surang-surang, surang semayang lebih le, semayang lebih le. Sebenarnya Bapak kalau mengurus korban surang-surang, tidak pakai panitia, gampang. Yang sholat hari Rabu udah biasa surang. Ya dah. Yang sholat hari Kamis udah biasa surang. Ini hewan kurban kok masih yang paling afdal Bapak Ibu, hewan kurban kok urus dewa surang-surang. Iya mendabi ada orang pandai itu. Ya. Dia pamale saya tu. Awak kan ingin sanang saya go bayi 2 juta sangat tu cilik-cilik saya le. Harus korban tu bali surang, dabi surang, ambil daging surang, urus surang, antan surang. Nya tujuan korban kau Pak Ibu mengakrabkan awak. Ambo dak belok jo tetangga ambo lho Pak. Ambo ambil daging korban ambo kau tu banten kinyo. Akrab ambo suatu balik. Tu tujuan korban kau. Ambo jodoh sana ambo ado ndak usapun Pak Ibu. Ambo anten daging ambo ke rumahnya kau. Elok ambo balik, akrab ambo balik. Itu tujuan korban tu Pak Ibu. Maka korban kau ndak ada urusan jo fakir miskin Pak Ibu. Jangan salah paham Pak Ibu ya. Kenapa Kabil dan Habil disuruh berkorban? Kan itu sejarah korban pertama nak. Kenapa Kabil dan Habil berkorban Pak? Karena awal korbanku bermula dari pertengkaran retaknya hubung saudara. Itu awal mula korban tuh. Korban diperintahkan bukan karena banyak orang miskin ketika itu. Tidak ada hubungan dengan orang miskin. Jangan Bapak Ibu kira Kabil berkorban, Habil berkorban dari banyak orang miskin. Malah banyak orang miskin lu barang manusia ketika itu lemah. Lu merencet lemah. Tidak ada hubungan korban dengan orang miskin. Kabil dan Habil makuk disuruh berkorban, retak hubungan badusana. Jo korban merekatkannya balik. Itu makuk kurban akrab karib tu. Jangan Bapak Ibu salah paham. Korbanku untuk orang miskin enggak. Untuk awak badusana, batetangga, badik kakak, bakawan yang anda akrab selama kau akrabkan di korban tu. Tu makuk diantar sabanai bebo. Kupon dibagi itu orang menjapui kawan itu tidak akrab dan itu tidak substansi korban begitu. Korban itu peserta itu yang mengantarkan ke penerima supaya akrab. Lagi pula kalau orang menjapui ibu yang apa yang perlu beribadah, itu orang itu menjapui. Lagi kalau orang menjapui itu kan menyuruh orang jadi pengemis nama itu. Tidak akrab jadinya itu. Ya. Makanya Bapak Ibu, kau ada misalnya nih ya, kau ada Bapak Ibu kamagi ustad penceramah daging korban, jangan disuruh satu penjapui kamari. Ada cukup Pak, nya telepon saya Pak, nya WA saya Pak Ustad, kau ada daging untuk Pak Ustad, japui lah kamu saji. Iya. Antan ke rumahnya, kalau tidak antan minimal kirim juga cek. Jangan Bapak Ibu suruhnya menjapui. Kadang Ustaz kok dek tawadu dan rendah hati njapui jo. Tapi menghina Bapak Ibu lah menghinanya tu malah merendahkannya tu. Iyalah. Yang afdal tu Bapak Ibu antarkan ke rumahnya supaya terasuk akrab awak. Itu filosofi kurban tu. Makanya saya Bapak Ibu agak sedikit heran kalau ada ustaz tidak membolehkan kita makan daging korban tu sama-sama. Sementara orang miskin mendapat daging lewat lah makan. Korban kau tidak ada hubungan dengan orang miskin Bapak Ibu. Korban itu mengakrabkan kita. Itu makanya ditunggu orang rame-rame semayang rayo dulu. Dah bilai, bagi lai, agen kenyo sekantong surang. Itu filosofi itu mengakrabkan. Ya. Jadi kalau makan sama-sama, ya dah bahala makanlah. Jangan sadonya makan itu adalah poskonya bagi untuk orang kaya, untuk orang miskin. Ya kalau untuk makan sama-sama ya memang itu korban. Kan wakulu minha baru wa'atimul qani wal mu'tar kemarin kan. Makan dulu baru bagi sebagian.
Ya, makan sama-sama pun salahnya. Jom makan tu memang akrab banyak. Tu tujuannya itu. Ya, makanlah dulu. Ya, kalau bisa Bapak Ibu, hari sampai hari tu berkumpul-kumpul makan tu sama-sama. Buat sate sama-sama. Ya kan? Tanggal 10 makan randang lu sama-sama. Tanggal 1 balik makan sate sama-sama. Tanggal 2 balik makan sup sama-sama. Tanggal 3 balik makan dendeng sama-sama. Tanggal sampai balik aku lah tensi dia tu naik ekor tu mah. Ya. Balik ke Pandu ekor tu. Ya bawa itu gunanya. Itu. Nah. Jadi memang keakraban Pak Ibu ya. Jadi filosofi korban tu keakraban. Ya. Nah, jadi itu alasannya kenapa habis salat baru boleh disembelih. Jadi tapi ini kalau soal apa Bapak Ibu ya, pilihan hari raya itu terserahlah. Saya tidak akan ikut perdebatan itu. Yang pasti yang belum salat Id belum diperbolehkan menyembelih hewan kurbannya. Jadi Bapak Ibu tolong bersabar. Ya paling ya kehilangan sunnahnya saja di hari nahar itu Bapak Ibu yang menyembelih di hari tasyrik. Ya. Tapi begitu aturannya, tidak boleh menyembelih kalau dia belum salat, kecuali memang dia tidak salat. Menyerah sembahyang loh. Ditunggu je tahun besok lah. Ya tu. Ini kan bisa jadi Paknya satu korban babi dah sembahyangnya loh. Ya kan? Kalau misalnya kan bisa jadi itu Pak. Jangan kan sembahyang ngerayu Pak. Sembahyang wajib sih ndaknya loh. Kena. Tapi nya satu korban Pak. Dabi salah lain. Bila ke sembahyang Pak, ditunggu sembahyang wajib saya ndak lagi sembahyang ngerayu. Dabi salah lain. Lagian yang ndak sembahyang tu korban ndak lo ada guna lah. Nah kan fasalli baruan har kan. Nya sembahyang ndak lah. Tu korban rajin baca doa itu. Nya sembahyang ko pokok sama jorang ko. Nya awak pakaian ko peci ko korban ko. Ning sembahyang Sarawak. Nya dak Sarawak lo peci rancak. Ya dah. Peci rancak di Sarawak dak do lo. Kawan tu itu. Rancaknya di Sarawak ada peci. Ya nak. Daripada nyo peci rancak di Sarawak ndak. Sama lah je tu. Lebih rancaknya ada satu korban pi salat. Ya kan? Daripada nyo ndak salat tapi korban tiap tahun. Kan ndak ada gunanya itu. Jadi yang ndak sembahyang tu dah biasa lah le. Kan kita tunggu-tunggu lah. Kecuali nyo haid. Misalnya ibu ko haid, ndak sembahyang rayu lah dah. Sembahyang rayu di masjid, tanyalah ibu bila nahar ya.